Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memperbaiki receiver mati total karena meledak. Saksikan videonya ya. Oke, jadi yang pertama kita cek itu adalah bagian power supply-nya ya. Nah, jadi apa saja kerusakannya jika sebuah receiver itu mati total karena meledak ya. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara. Ada cara gampang dan ada cara yang sedikit rada ribet ya. Nah, untuk cara gampangnya ya, tinggal diganti aja ini satu set. Ganti satu set dengan yang baru, ditancap, selesai. Ya, sedangkan cara yang rada ribet adalah kita mengganti komponennya ya. Nah, bagi yang tidak mau cara ribet, mau yang langsung ya, silakan ditinggalkan saja channel ini ya. Bagi yang mau dengan cara ribet, ayo kita lanjut ya. Nah, kalau saya pribadi lebih suka cara ribet. Kenapa? Karena ketika kita berhasil ya, ketika kita berhasil menaklukkan sebuah penyakit dari barang elektronik, entah apa itu ya, termasuk receiver ya, kita akan menemukan satu kepuasan tersendiri dibandingkan kita membeli langsung ini ya, membeli full ini kemudian kita pasang. Itu rasa puasnya itu apa ya, ya tidak ada rasa puasnya menurut saya. Jadi cuman ya begitu saja ya. Oke, sebelum kita ke inti ya, jadi ini sebagai catatan saja ya. Jadi pada umumnya ya, power supply itu terdiri atas dua bagiannya, yaitu bagian yang bertegangan tinggi ya. Di sini saya menyebutnya bagian primer ya. Dan kemudian bagian yang bertegangan rendah, di sini saya menyebutnya bagian sekunder. Nah, ketika listrik dicolok di bagian primer, kalian jangan coba-coba memegang bagian sini ya. Jadi dari garis ini ke sini ya, ke sini itu jangan coba-coba dipegang. Sedangkan dari garis ini ke sini itu aman buat dipegang ya, ketika dalam kondisi tercolok listrik. Tapi ketika dalam kondisi tidak tercolok listrik, bebas saja pegang yang mana ya. Cuman ini sebagai catatan lagi nih, ketika habis dicolok listrik ya, kemudian dicabut, itu jangan langsung pegang bagian bawah elko yang besar ini ya. Ini jangan langsung dipegang ya, pasti akan nyetrum karena sifat elko adalah menyimpan strum ya. Jadi caranya buang dulu strumnya, yaitu ambil obeng atau apa dihubungkan ya, dihubungkan kedua atau apa ya, tapi jangan pakai pinset ya, karena pinset itu ujung ketemu ujung besi, dikhawatirkan ke strum ya. Jadi pakai obeng saja. Jadi kalau dihubungkan obeng itu, nah dihubungkan, dia akan konslet. Setelah dikonslet, maka muatan listrik yang di dalam elko ini akan hilang. Oke ya. Oke, catatannya selesai, intermezzonya selesai ya. Jadi kita lanjut ke intinya. Jadi ketika sebuah receiver mati total ya, karena meledak ya di sini, itu biasanya kerusakannya pada skring ya, di skring atau ya, atau dioda ini ya, atau ya, intinya cuma itu dulu. Jadi nanti pembahasannya melebar ke yang lain nanti. Intinya skring diganti nah ya. Habis diganti jangan dinyalakan dulu, cek dulu keempat dioda ini, biasanya pasti ada salah satu atau beberapa yang rusak ya. Cara mengeceknya juga gampang ya. Cara mengukur dioda sebagai berikut. Atur posisi saklar pada posisi kali 1K atau kali 100 ohm.
Hubungkan prob merah pada terminal katoda atau yang bertanda gelang, dan hubungkan prob hitam pada terminal anoda. Kemudian, baca hasil pengukurannya pada display multimeter. Jarum pada display multimeter harus bergerak ke kanan. Kemudian, balikkan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam ke terminal katoda. Baca hasil pengukuran di display multimeter. Jarum harus tidak bergerak. Jika jarum bergerak, maka dioda rusak. Kemudian, setelah kita mengecek semuanya, screen yang kita pasang dan dioda yang rusak kita ganti dengan yang baru dan kita pasang, dijamin akan hidup. Nah, minimal tidak meledak lagi ya, tidak meledak lagi minimal ya. Nah, apabila dia hidup ya dan tidak meledak, tetapi dia tidak muncul gambar ya, dan dia cuman muncul LED merah ya, LED merah di monitor receivernya ya, LED merah, berarti kerusakannya ada pada ini ya. Nah, silahkan ganti ini ya. Nah, jika dia tidak muncul LED merah sama sekali ya, silahkan ganti ini atau ganti ini. Oke ya, sampai di sini saya rasa sudah bisa dipahami ya. Oke ya, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini ya, jangan lupa ya di subscribe ya, supaya kita bisa berbagi dalam dunia persatelitan atau perparabolaan ya. Oke, terima kasih ya telah menonton channel dari Trick and Trick.